Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sebagai ayat pembimbing renungan bagi kita yaitu pada ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Tema renungan kita adalah doa sebagai dupa yang harum bagi Allah. Sahabat renungan malam Salum, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang oleh penguasa Romawi dari kota Efesus ke Pulau Patmos. Penguasa Romawi di masa itu adalah Kaisar Domitianus yang sangat memusuhi keberadaan orang Kristen atau jemaat Kristus, baik yang ada di kota Roma maupun di seluruh kota dalam wilayah kekuasaan Romawi. Kaisar Domitianus itu menyebut dirinya Dominus et Deus, yang artinya adalah Tuhan dan Allah. Sehubungan dengan itu ia menetapkan semua orang dalam wilayah kekuasaannya harus menyembahnya sebagai Tuhan, dan yang tidak tunduk terhadap perintah itu harus dihukum aniaya atau dibunuh. Orang Kristen karena tidak mau menuruti perintah menyembah Kaisar sebagai Tuhan sangat dimusuhi oleh Kaisar dan oleh pejabat-pejabat kerajaan Romawi. Demikianlah terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang Kristen itu di berbagai kota dalam kekuasaan Romawi. Berbagai tindakan keji yang dialami orang Kristen atau jemaat Kristus ada juga dicatat dalam kitab Ibrani. Antara lain dikatakan orang Kristen itu disiksa, didera, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ibrani pasal 11 ayat 35 hingga ayat ke-37. Bentuk hukuman lain adalah pembuangan ke tempat yang sangat terpencil seperti yang dialami oleh Rasul Yohanes. Pulau Patmos salah satu pulau tempat pembuangan orang-orang yang dihukum oleh penguasa Romawi. Tujuan pembuangan sang penginjil itu adalah untuk memutus mata rantai pengajaran Injil kepada jemaat, dan tanpa asupan Injil maka iman jemaat pun akan lemah dan dengan mudah akan menyangkal imannya, berbalik menyembah berhala atau menyembah sang kaisar. Tujuan lain dari menangkap dan membuang gembala pengayom jemaat adalah agar mental jemaat, mental orang-orang Kristen terintimidasi, kemudian akan takut melanjutkan kekristenannya. Berbagai penganiayaan kepada jemaat dan pembuangan gembala jemaat adalah upaya keras penguasa dunia untuk menumpas keberadaan dan perkembangan jemaat
Kristus. Sahabat renungan malam Shalom. Tetapi di pulau Patmos itu, Tuhan Yesus Kristus berbicara dan memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes. Atas perintah Tuhan Yesus, Yohanes menulis dan mengirimkan pesan wahyu itu, pesan penglihatan itu kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat di kota Efesus, di kota Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikea. Ketujuh jemaat itu menghadapi berbagai pergumulan iman, seperti penganiayaan, perlawanan dari pihak Yahudi, ajaran sesat dari nabi palsu, godaan-godaan untuk menyembah berhala, dan lain-lain. Pesan Yesus melalui wahyu ini sangat diperlukan jemaat untuk menasehati, untuk menghibur dan meneguhkan iman jemaat, agar jemaat tabah menghadapi aniaya, taat dan setia beriman kepada Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Dengan tibanya surat wahyu ini di 7 jemaat, dibaca dan diajarkan kepada jemaat, maka nyatalah bahwa kerajaan Kristus itu, yaitu pertumbuhan jemaatnya di dunia ini, tidak dapat dikalahkan oleh penguasa dunia ini. Sebab Yesus telah mengatakan bahwa segala kuasa di sorga maupun di bumi telah diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Kristus itu, jika dibabat, akan semakin merambat. Akan tetapi Tuhan Yesus juga menyampaikan teguran kepada jemaatnya, agar jemaat insaf akan kelalaian mereka dan dapat berbenah melakukan hal-hal yang baik di jalan Tuhan dalam jemaatnya. Seperti jemaat di kota Efesus ditegur, sebab jemaat itu melalaikan kasih yang semula begitu giat mereka kerjakan. Jemaat Kristus harus tetap hidup di dalam kasih, mengasihi sesamanya. Sahabat renungan malam Shalom, kepada Rasul Yohanes juga diperlihatkan penglihatan sorgawi, kemuliaan sorgawi, kemuliaan tahta Allah, para malaikat-malaikat yang memuliakan Allah, kemudian kemuliaan anak domba, yaitu Yesus Kristus, dan sukacita besar umat yang setia beriman kepada Tuhan Yesus. Semasa di dunia mereka mengalami sengsara dan aniaya, tetapi buah dari kesetiaan orang-orang percaya itu dinyatakan. Dari penglihatan sorgawi itu, orang-orang yang menang bersorak-sorai di hadapan tahta Allah. Itu diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Dalam Wahyu pasal 8 ini, nas bacaan malam ini dijelaskan tentang anak domba yang membuka materai yang ke-7. Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Sebutan atau nama ini bermakna pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib sebagai anak domba yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa dan mendamaikan umat manusia kepada Allah. Kita mengingat bahwa Yohanes Pembaptis juga atas tuntunan Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Ketika Yesus datang ke tempat Yohanes Pembaptis membaptis orang banyak, Yohanes Pembaptis berseru, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dosa kita tidak dapat dihapus dengan emas, dengan perak, dengan uang, atau apapun yang dapat kita berikan. Dosa kita itu hanya dapat dihapus dengan darah anak domba Allah
yaitu darah Yesus Kristus. Setelah materai ketujuh dibuka, tampaklah 7 malaikat menerima 7 sangkakala dari Allah. Peniupan ke-7 sangkakala itu dan gambar peristiwa yang mengikutinya itu akan dijelaskan pada nas berikutnya, mulai dari ayat yang ke-6 hingga pasal yang ke-11. Sahabat renungan malam Shalom. Dalam renungan malam ini diperlihatkan seorang malaikat mempersembahkan pedupaan kemenyan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan Allah. Firman Tuhan mengajarkan agar kita tekun dan tetap berdoa. Dalam surat Kolose pasal yang ke-4 pada ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa. Dan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Tentulah kita berdoa, tidak hanya berdoa meminta berkat makanan sehari-hari, keberhasilan pekerjaan dan usaha kita, tetapi dalam doa kita juga meminta kuasa Roh Kudus dinyatakan, meneguhkan iman kita, agar kita menang dalam menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan dan aniaya. Kesukaran apapun yang kita hadapi, iman kita kepada Yesus Kristus tak tergoyahkan. Dupa yang harum bukan hanya persembahan-persembahan yang kita persembahkan dengan sukacita, bukan hanya pelayanan-pelayanan yang kita layankan dengan giat, tetapi doa-doa kita, doa keteguhan iman kita, itu juga sebagai dupa yang harum di hadapan Allah, yang menjadi kesukaan bagi Allah. Tetaplah berdoa. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Kami harus tekun dan tetap berdoa. Dan nyatakanlah pertolongan Roh Kudus yang meneguhkan iman kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.